Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsiling Kemudian Bapak 1481148 Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi yang sudah saya bentuk dalam satu poin, yaitu materi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Yang akan dibahas pada video ini yang pertama adalah manajemen, perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, dan yang keempat perencanaan. Materi yang pertama, hakikat manajemen. Manajemen merupakan bagian terpenting dari keseluruhan kegiatan organisasi. Dalam manajemen dianggap sebagai reformis dalam program mempengaruhi persyaratan kerja, kondisi kerja, dan standar kerja. Memberi batasan manajemen sebagai seni dan ilmu dalam perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang, serta mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Selain itu, dalam manajemen juga memperhatikan prinsip-prinsip pembagi kerja dalam satu organisasi. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para perusahaan. Kegiatan pegawai perusahaan perlu dikoordinir agar para pegawai dapat bekerja dengan baik. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik tentu akan membuat perusahaan bisa mencapai sasaran dengan tepat. Seorang pemimpin di suatu perusahaan sehingga dikaitkan dengan kepemimpinan. Pada suatu perusahaan, umumnya seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki keterampilan untuk memimpin sebuah organisasi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan organisasi adalah sekumpulan orang di suatu perusahaan yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Fungsi manajemen. Yang pertama ada forecasting, yang kedua planning, yang ketiga organizing, yang keempat staffing dan enabling resource, yang kelima directing, yang keenam leading, yang ketujuh coordinating, yang ke-8 motivating, yang ke-9 controlling, dan yang terakhir reporting. Keterampilan manajemen terbagi atas 3, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan berhubungan dengan orang lain, dan yang ketiga keterampilan teknis. Materi yang kedua adalah perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. Sesungguhnya mulai dari kapan teori manajemen itu ada, yaitu sejak para pelaku usaha berkecimpung memikirkan upaya terbaik dalam aktivitas manajemen, tertuang dalam sejarah perkembangan manajemen dalam kurun waktu tertentu. Manajemen adalah praktik melaksanakan usaha terbaik sehingga sejarah pemikiran manajemen kita dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang-orang terdahulu yang menerapkan konsep manajemen berdasarkan pemikiran pada kurun waktu kasus tertentu pula. Perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Mayo. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya menemukan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah, sedangkan teori organisasi klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks yang memfokuskan dengan upaya menetapkan dan menerapkan prinsip dan keterampilan yang mendasar manajemen yang efektif. Perkembangan yang memberi fokus yang sangat berbeda dari teori manajemen klasik disebut teori manajemen neoklasik, yang ditandai dengan perubahan fokus manajemen yang lebih menekankan pada perilaku baik pada perilaku manusia organisasi. Manajemen yang baik menurut teori neoklasik ini adalah manajemen yang memfokuskan diri kepada pengelolaan staf secara efektif yang didasari akan pemahaman yang mendalam dari segi sosiologis maupun segi psikologis. Materi yang ketiga, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
Setiap perusahaan maupun instansi pemerintah tidak akan luput dari masalah yang berhubungan dengan pengelolaan manajemen. Jika ditinjau dari kehidupan sehari-hari, terjadinya masalah yang disebabkan pihak internal dan eksternal. Banyak pihak yang menganggap masalah yang datangnya dari pihak eksternal ini lebih berbahaya sehingga diprioritaskan secara segera diselesaikan. Sedangkan masalah yang datangnya dari dalam atau internal tidak. Menurut Gauno Isidawah tahun 1998 yang dialih bahasakan oleh Naulo Widodo, 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam pengendalian kualitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mencari sebab-sebab mengakibatkan masalah. Yang ketiga, menemukan penyebab utama. Yang keempat, menyusun rencana penanggulangan. Yang kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Mengevaluasi hasil penanggulangan. 7, standarisasi. Yang ke-8, rencana selanjutnya. Definisi pengambilan keputusan 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan suatu pilihan terbaik. Sementara yang arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Maka, pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah yang untuk memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat mengatasi masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone dan titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadapi. Materi yang keempat, perencanaan. Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan atau planning dalam setiap kegiatan organisasinya, baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan baru, program penjualan baru, maupun perencanaan anggarannya. Perencanaan planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan suatu tujuan dan sasaran yang tidak dicapai sebelum melakukan proses perencanaan. Prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama, planning harus membantu tercapainya tujuan. Yang kedua, planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen. Dan yang ketiga, perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan. Yang keempat, sebuah planning harus ada alternatif, baik perubahan waktu, tenaga kerja, biaya, dan sebagainya. Yang kelima, perencanaan harus mempunyai nilai efisiensi dan penghematan. Yang keenam, perencanaan harus melihat faktor-faktor yang urgent sehingga harus jelas. Yang ketujuh, perencanaan harus mudah disempurnakan, diperbaiki, atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu berubah. Harus mempunyai strategi yang dapat diterima oleh semua pihak agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Perencanaan merupakan tahap paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam organisasi, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya dengan firasat. Dalam perencanaan terdiri dari macam-macam perencanaan, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi. Perencanaan organisasi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Adapun kerangka waktu dalam perencanaan organisasi, yaitu rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dari Baik, sekian presentasi dari saya. Demikian video ini saya buat. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.